Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Amrullah, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jember. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktek baik mengenai penerapan scaffolding dalam ZPD dengan judul Strategi Pembelajaran Scaffolding untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu ZPD. ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Scaffolding merupakan interaksi antara orang-orang dewasa dan anak-anak yang memungkinkan anak-anak untuk melaksanakan sesuatu di luar usaha mandirinya dan disesuaikan dengan kemampuan dirinya. Apakah hubungan ZPD dengan scaffolding? Hubungan ZPD dengan scaffolding seringkali digunakan untuk membantu siswa mencapai batas dari zona perkembangan mereka. Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar ada 2 poin. Poin yang pertama adalah orang dewasa atau guru. Walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, namun seorang guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Poin yang kedua adalah peer tutoring. Siswa dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan melalui pengajaran pribadi oleh teman sejawat atau teman sebaya. Ketika pelaksanaan siklus di SMA Negeri 3 Jember, saya menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh siswa selama proses menyelesaikan tugas kelompok. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa tentang materi yang telah dibahas dan minimnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Melihat adanya kesulitan yang dialami oleh siswa, saya sebagai seorang guru tidak boleh mengabaikan karena dapat menghambat pemahaman materi yang lebih tinggi. Pemberian bantuan dalam proporsi yang tepat dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, yakni saya menerapkan scaffolding dalam pembelajaran. Scaffolding yaitu memberikan bantuan belajar yang pada tahapan awal saya mendorong siswa sehingga mencapai kemandirian dalam proses belajarnya. Scaffolding menstimulus keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Siswa diberi bantuan, bimbingan agar dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada prosesnya, bentuk bantuan yang diberikan berangsur-angsur akan saya kurangi untuk melatih kemandirian belajar dan tanggung jawab siswa. Pemberian scaffolding ini sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan dalam pembelajaran karena dapat mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran
dan dapat meningkatkan pemahaman materi yang tengah dibahas. Saya akan menampilkan video pembelajaran dan asesmen yang efektif. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Saya absen dulu ya. Dapat Dirga. Silakan maju nih. Namanya. Guru bertanya tentang materi sebelumnya. Kita review dulu pertemuan sebelumnya. Nah, saya tanya, kalian angkat tangan menjawab. Saya kelihatan yang kalian tahu tentang efek jumlah kaca. Kenapa jangan malu? Tahu Pak, saya lupa. Ada kita scroll buku kita. Aduh, kemana sih buku? 9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan pertanyaan pemantik. Sekarang kita bahas Astagfirullahaladzim. tadi gas CO2 ya. Yes. Kira-kira gas CO2 itu apa yang menyebabkan gas CO2 yang lain kita bahas? Kebakaran hutan. Ini aktivitas manusia yang menyebabkan Asap perubahan atau rasa pabrik. lingkungan. Apa Nah, saya tanya dulu, apakah aktivitas manusia tidak berpengaruh pada kondisi alam? berpengaruh? Berpengaruh. Yes. Ya. Pengaruhnya di mana? Berpengaruh. Di bagian udara. Enggak, katanya. Berpengaruh. Kan sudah pengaruh. Contohnya apa? Maksud aktivitasnya apa? Contohnya. Ya. Nomor berapa tadi? 31 bos. 9. Ini lebih ke fokus ke kemasan global, ke kemasan plastik. Ya. Oke, Mbak Halim. Mbak Halim. Ya. Di stop dulu. Ada lagi? Iya. Tak penting. Siap, Pak? Penebangan pohon. Absen berapa nih? Guru membagikan LKPD. Dimas Pak. Aku corona ada di masalah lah. Enggak. Wah, hati lagi kelompok laki-laki mengerikan ya, laki-laki garong. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Pada fase yang pertama, yaitu orientasi masalah. Di dalam LKPD siswa terdapat barcode berupa video aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Fase yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Guru
menginstruksikan peserta didik membentuk kelompok. Guru membagikan LKPD dan menjelaskan secara singkat tentang langkah pengerjaan LKPD. Perhatikan dulu ya. Sudah buka Sampurasun. Sampun. Nanti ada videonya itu ya. Nah, video itu nanti ada 3 masalah. Aku. Nah, kalian isi masalahnya apa? 1, 2, 3. Nah, setelah itu tugas kalian buat 2 pertanyaan dari 1 masalah itu. Jadi ada 6 pertanyaan. Buat berapa? 6. Dari ini. Dari ini, Pak. Dari ini. Kalian tanya sendiri, dijawab sendiri di situ. Ditulis. Pertanyaannya berkualitas. Ditulis di mana, Pak? Di sini. Iya, di sini. Diskusikan dan tentukan 2 pertanyaan utama. Pertanyaannya buat 6. Iya, karena ada 3 masalah. Iya. Masing-masing masalah ada 2. Berarti ditonton videonya dulu ya, Pak? Iya. Fase yang ketiga, membimbing diskusi kelompok. Guru membimbing diskusi kelompok. Guru menjelaskan jika ada peserta didik yang bertanya dan memberikan bantuan kepada peserta didik. Guru melakukan pengamatan untuk menilai keterampilan proses dan sikap, atau biasa disebut dengan asesmen formatif. Main kodok. Pak di sampel. Helmen. Ci, tumben Fahri nanya, rek. Si tumben nakon ri. Biasanya Zaskia lagi sarsa gak bisa kita kok. Fahri disuruh buat tanya. Biar kelihatan anak rajin. Iya. Cukup tahu, Ri. Cukup tahu dalam hati. Cukup tahu. Tak perlu merayu. Bukan sampel. Apa itu namanya sampel, Pak? 1. Fahri kebab. Ih, Fahri jahat. Fahri jahat. Kopi kotak. Pakri bertanya lama, ya kawan. Pakri tumben tanya yo. Tumben takori. Fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan karya. Guru membimbing peserta didik dalam menyajikan hasil diskusi agar rapi, rinci, dan sistematis dalam bentuk PowerPoint atau infografis atau poster ataupun video. Terserah dari peserta didik masing-masing. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sembari guru melakukan asesmen formatif presentasi. Yang lain menyimak, ya. Nanti bertanya, tapi bertanyanya jangan jauh-jauh sama topik ini ya. Harus khusus. Jadi jangan terlalu jauh, nanti kasihan yang presentasi yang jauh. Jadi tanyakan yang ada di presentasi depan ini.
Fase yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan dari presentasi kelompok. Sembari guru melakukan asesmen formatif terhadap anak yang aktif bertanya maupun menanggapi. Guru bersama peserta didik mengevaluasi jawaban kelompok penyaji dan menginformasi kesesuaian jawaban. Guru bersama peserta didik menyimpulkan tentang aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Pastikan di benak kalian ada yang lunak, ada pertanyaan. Saya kasih nilai nih 110. Ya. Siapa Firman? Iya Pak. Berapa? 16 Pak. Ya. Dari informasi yang penjagaan. Aku tadi juga sih melihat ada informasi dengan cara mengajar yang menyebabkan chlorine itu sebenarnya apa? Maksudnya itu zat yang menyebabkan chlorine. Ya, ozon itu penyebab lainnya apa selain meteor? Yo. Penyebab lain. Guru memberikan feedback berupa pembahasan seluruh aktivitas pembelajaran. Guru mengarahkan peserta didik mengisi lembar refleksi. Dan guru melakukan asesmen formatif berupa menggunakan aplikasi Kahoot, di mana anak terasa senang karena penyajian yang menarik. Guru mengucapkan salam. Nanti di sebelah kiri nanti ada waktunya ya. Saya mulai. Yang juara. Silakan diberikan kuesioner ya. Silakan diberikan. Itu cuma ya tanggapan hasil pelajaran tadi. Hasil perasaan kalian. Demikian praktek baik yang saya utarakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.